berita yang terkait dengan korupsi malah menurun nih, kecuali berita BJB yang naik. Sementara berita Pertamina agak direm kayaknya. agak slow ya, agak slow. Apalagi pagar laut udah nggak usah kita bahas deh ya, udah karena dia di laut udah kelelep dah. Udah pagarnya udah dibongkar juga. Udah dibongkar, udah nggak kelihatan. Nah, bawah arus sudah isi. tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi hadir di program spesial Viral Tapi Hoax. Teman-teman pendengar dan juga pemirsa di YouTube channel iNews Official dan juga Trijaya FM, dan juga buat teman-teman yang mendengarkan kami di seluruh Indonesia. Kita Bang Asnil di relay di 85 radio di daerah. Saya sebut beberapa aja nih karena banyak sekali kalau disebut satu-satu. Ada Radio DC4 Jayapura, waduh luar biasa ya. Kemudian Papua. Ada juga Master Ternate, dan juga ada beberapa yang ada di Singkawang, kemudian di Tasikmalaya, kemudian ada di Lombok, dan juga di Bangka dan Belitung, termasuk di Situbondo. Tidak seperti biasanya, Viral Tapi Hoax harusnya hadir jam 3 sore. Cuma sekarang kita majukan menjadi jam 1 siang. Tapi nanti kita kembali ke minggu depan, kembali ke zona normalnya. Jadi depan udah lebaran, Bang. Oh, udah lebaran, kita libur ya. Aduh. Oh, karena pembuat hoax nggak libur. Oh iya. Masa kita libur? Anda yang masih baru mendengarkan kami adalah program Cek Fakta, karena banyak sekali informasi yang beredar di media sosial maupun di media yang lain, sehingga kami coba cek faktanya. Banyak yang viral, tapi tidak semua yang viral itu adalah fakta. Saya tidak sendirian, saya bersama pemeriksa fakta dari Aji Jakarta, Bung Asnil Bambani Amri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Kaos bagus nih. Iya nih, kaos baru ini. Stasi baru ya. Tadi malam makan sahur pakai kepala kakap atau kepala yang lain? Wah, kita kepala ikan aja. Kepala ikan ya, ikan kakap ya. Gini. Karena ada yang dikirimin kepala babi soalnya. Gitu. Buat teman-teman di Majalah Tempo ya. Teman-teman di Tempo ya. Kirim kepala kakap, kepala kambing. Kepala kambing gitu. Kepala ikan masih mending itu ya. Bulan puasa loh. Iya. Sebenarnya kejadian yang ada di Tempo kepala babi ini itu belum seberapa nih. Karena pada tahun 1983 ada wartawan Indonesia bernama Peter Arohi. Dia adalah redaktur Suara Indonesia di Malang. Pernah dikirimin kepala manusia. Wih. Sampai Peter ini 1983, ngerinding saya. 83, sorry. Manusia. Sampai dia ini diminta sama Amnesty International maupun sama teman-teman dari IGGI Belanda untuk pindah ke luar negeri. Wow. Untuk melindungi dia, karena waktu itu kan waktu zamannya Petrus ya, penembakan misterius. Jadi banyak orang meninggal di pinggir jalan, dikarungin. Nah si Peter ini karena dia juga sangat pemerhati hak asasi manusia, nggak boleh ada orang ditembak seperti ini. Penjahat pun punya hak menurut dia. Kemudian dia memerintahkan semua reporternya untuk mencatat identitas mereka yang mati. Ternyata mereka yang meninggal nggak semuanya preman, gitu. Nah sejak saat itu dia tiba-tiba dikirimin kepala manusia. Dan dia teman-teman dari Amnesty International datang khusus menemui Letjen Pak Jenderal Murdani supaya melindungi Peter Arohi ini. Kemudian anaknya sahabat saya tuh, Bang Rohinho. Nah, pengagum Liverpool juga, jadi kita sama-sama di grup Liverpool nih. Nah, terus dia jago Indonesia, Bang. Kalah, Bang. Akhirnya dia tidak mau pergi ke luar negeri. Dia akan terus berjuang supaya Petrus ini tidak boleh dilanjutkan di era Soeharto. Sampai akhirnya kegiatan penembakan misterius ini berhenti ya. Gitu. Bang Asnil tahun 84 udah lahir belum ya? Baru merangkak, Bang. Oh, baru merangkak ya. Waduh. Belajar. Kalau Camar udah liputan. Oh, udah liputan. Wow, senior banget ya, udah ketahuan ya usianya. Oke. Bang, ini
banyak info yang beredar Ya. di luar dari peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi ya. Kemarin kita tahu ada revisi undang-undang TNI, kemudian ada penembakan polisi di Lampung. kampungnya Bang Asnil bukan? Oh Lampung ya, Itu. di Lampung gara-gara sabu ayam ya, Sambung ayam ya. sabung ayam. Terus ada beberapa berita yang lainnya yang agak banyak, termasuk berita yang terkait dengan korupsi malah menurun nih, kecuali berita BJB yang naik. Sementara berita Pertamina agak Direm kayaknya. agak slow. Apalagi pagar laut udah nggak usah kita bahas deh ya, udah karena dia di laut udah kelelep dah. Udah pagarnya udah dibongkar juga. Udah dibongkar, udah nggak kelihatan. Nah, Bawah arus sudah isinya. tapi ada yang beredar informasi terkait dengan korupsi pengolahan tata niaga minyak mentah di Pertamina, bahwa mantan komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Setelah beliau kemarin sempat diperiksa jadi saksi di Kejaksaan Agung. Kemudian ada perseteruan dengan beberapa pihak supaya Ahok jangan cuma ngomong doang. Kasih bukti dong. Kemarin ngapain aja selama jadi komisaris gitu. Dan akhirnya ada info bahwa Ahok jadi tersangka. Ini gimana beritanya? Baik. Informasi ini beredar di YouTube, Bang. Di YouTube. Nah, akun YouTube-nya ini sudah pernah kita dibang sebelumnya. Channelnya Kajian Online News. Nah, dalam channel ini itu terdapat informasi thumbnail dari tayangan ini itu menjelaskan Kejagung tetapkan Ahok jadi tersangka. Megawati murka tuduh Ahok dikriminalisasi. Jadi narasi Megawati itu seperti ketika Megawati membela Hasto waktu itu. Ya. Nah, oleh presenter itu ketika saya coba cermati apakah ada nih oleh presenternya ini yang berjenggot ini dan berkumis tipis. Ini pernah kita bongkar nih sampai akun pribadinya, akun medsosnya kita lihat. Dulu dia penjual apa? Itulah pokoknya. Pokoknya jualan ya. Pokoknya jualan lah. Jualan akhirnya beralih jadi YouTuber. Beralih jadi YouTuber dengan memakai nama Kajol. Kajian online. Jadi akun Facebook dan media sosial dia terbuka, jadi kita bisa akses ya waktu itu. Nah, setelah kita cermati informasi yang banyak disajikan itu adalah informasi antara thumbnailnya dengan isinya itu berbeda. Nggak sesuai. Jadi yang ini setelah saya cermati dari awal sampai akhir itu nggak ada narasumber yang menyebutkan Ahok jadi tersangka. Ya. Yang berwenang cuma 2 kan, 3 ya, KPK, Kejaksaan, Kepolisi. Ya. Nah dari 3 sumber ini nggak ada satupun yang menyebutkan Ahok tersangka, karena yang valid menyatakan dia tersangka adalah 3 institusi hukum itu. Nah kemudian atau mungkin pengacaranya Ahok atau siapa gitu ya. Itu juga nggak ada informasinya. Jadi setelah ditelusuri dari awal sampai akhir itu nggak ada. Dia hanya membacakan berita. Kemudian mengutip, menayangkan penggalan video dari salah satu media televisi. Ya. Dan dia membacakan narasi itu kembali. Itu udah pakemnya begitu ya. Pakemnya begitu. Dia bikin judul, thumbnail dikasih, videonya comotan, yang tapi isinya nggak sesuai dengan apa yang di judul. Yang di judulnya, di thumbnail judul yang ditampilkan di depan. Ya. Nah, jadi sesat nih. Jadi judul kemana, isinya kemana. Ya. Gitu. Padahal dia pakai nama kajian. Namanya kajian harusnya kan mendalam ya. Iya. Dan si Kajol ini kayaknya masih eksis ya? Eksis, Bang. Jadi saya juga kaget kok. Dan penontonnya kayaknya nambah terus ini. Kalau dilihat dari belakangnya dia pamer ini loh, prestasi YouTube-nya loh. Iya. Ini udah 600. YouTube tahu nggak bahwa dia ini banyak ngasih hoax ya dengan dilaporin belum nih? Bahaya loh orang ini sebenarnya. Kalau yang report kita itu biasanya kan satu-satu kan, beberapa report baru direspon gitu. Ya kalau publik mau ya bareng-bareng lah kita bisa report ini. Ya, ini ada akun YouTube namanya Kajian Online, tapi isinya nggak sesuai dengan kajian-kajian ilmiah yang lain karena dia mengambil video dari media TV secara liar, diambil, dicomot tanpa izin alias maling ya, berarti dia ngambil nih.
kemudian dia kasih judul yang bombastis kayak seperti sekarang nih, Ahok ditangkap, terus tersangka, kemudian dia bacain berita atau bacain narasi yang sama sekali tidak ada statement sumber bahwa Ahok itu jadi tersangka. Dan ini menjadi pakem dia di video-video sebelumnya, gitu, video-video sebelumnya. Dan ternyata memang lumayan banyak ya. Iya. Dan sekarang channel dia itu beranak juga, Bang. Oh iya, ada juga yang menggandakan tuh. Beranak, ini ada kajian online daily, ada portal politik, kajian politik, Supreme Diktator. Itu punya dia juga atau? Iya, ini kajian online network. Oh, jadi, kajian online network. Ya. Udah bikin jaringan ya. Udah berarti holdingnya kajian online. Kemudian anak usahanya ini. Iya, kajian online daily, portal politik, kajian politik, Supreme Diktator gitu ya. Aku belum bongkar yang anak-anaknya ini nih. Tapi yang di kajian online ini kira-kira narasinya hampir sama. Hampir sama ya. Berarti ini anak-anak kajol ya? Iya. Oh, sama, Bang. Sama. Sama. Mungkin dulu bekas karyawan yang jadi hostnya sekarang ya. Iya. Jadi saya yakin dia mendapat keuntungan yang lumayan secara ekonomi, karena sebelumnya dia kan dagang kan, keliling. Kemudian dia coba main bikin YouTube, konten ternyata gitu ya. Responnya bagus, meskipun isinya nggak benar, ternyata banyak yang suka, banyak yang nonton. Akhirnya dia meneruskan aktivitas haramnya ini untuk kepentingan pribadi. Iya, kalau bikin konten ya sumbernya harus jelas. Ya. Karena ini menyangkut nama baik orang seseorang. Lain gitu ya. Sebenarnya dia kalau dilaporin pencemaran nama baik ya? Ya bisa, karena dia bukan institusi pers gitu ya. Iya, benar. Jadi karena dia sendiri tidak ada flow of newsnya, tidak ada kajian jurnalistiknya, maka untung dia nggak nama kajian jurnalistik ya, kajur. Bahaya banget. Coba kita ngasih inspirasi orang deh. Jangan. Kajol ya, kajian online ini. Mungkin saya cuma, siapa sih namanya, saya lupa. Iya. Saya cuma mengingatkan ya buat tonton edisi sebelumnya. Ya, tonton edisi sebelumnya. Saya cuma mengingatkan buat teman yang mengisi materi kajian online ini, yang berkumis tipis dan berjenggot ini, kan sekarang bulan Ramadan, bulan yang tepat untuk kita tobat. Ya, karena kalau kita tobat dengan kesadaran itu jauh lebih punya nilai daripada kita tobat karena kita di penjara. Karena terpaksa ya. Gitu. Ya, semoga kita bebas dari itu. Doakan ya. Tapi semua yang dia sampaikan tidak ada satupun bukti dari institusi itu menyatakan bahwa Ahok itu menjadi tersangka. Nggak ada. Status terakhir Ahok jadi saksi, kemudian langsung pulang ke rumah ya. Benar. Nah, waktu itu kan ada juga beberapa media yang berhasil mewawancarai Burhanuddin. Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung cuma cerita juga kenapa tentang Ahok ini gitu ya. Tanya-tanya lah ya. Tanya-tanya terkait data itu. Ya. Banyakkan data saya atau data kejaksaan lah, kira-kira seperti itu. Ternyata menurut Ahok banyak data kejaksaan. Data kejaksaan ada banyak, luar biasa. Ahok mengakui bahwa data kejaksaan tuh lebih banyak dari data yang dia miliki. Burhanuddin juga bilang itu. Kita tunggu saja kasus korupsi di Pertamina akan seperti apa ujungnya. Apakah nanti akan sampai ke desa Kohot juga? Kita tidak tahu ya. Jauh banget, Bang. Iya kan, kalau Pagar Laut itu sampai Kohot doang udah. Iya. Iya kan? Iya. Apakah hanya akan sampai di 5 ini? Di 5 ini atau dia kemana-mana? Atau dia akan kemana-mana? Atau akan ada tersangka jilid 2? Benar. Karena logika korupsi itu kan seharusnya, Bang, follow the money kan? Iya. Nah, benar. Ikutin aja tuh uangnya kemana gitu. Ya. Oke. Berapa? 2000 nyaris 1000 triliun. 1000 triliun. Mendekati. Potensinya ya juga itu bagian dari potensinya ya. Oke. Potensi. Baik. Informasi yang beredar bahwa Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Kita nyatakan hoax ya. Hoax.